Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nanda masih sehat. Masya Allah. Loh, Mas ini bisa terakhir lah kok. Salam-salaman Idul Fitri kan? Cepet dong. Maksudnya kan kita bertemu dalam keadaan sehat semua. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kok aku nonton kamera kok gede banget ini awakku rek. Adek kudune sehat. Iyalah. Wong sing ngancane dhewe seminggu ki ya sehat-sehat kabeh. Nah iya itu. Seminggu. Wong sek rong dino syuting kok seminggu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu men sana men sini. Men sana en sini en men corporate sini. Men kapuri barus menika. Angel ya iki ya. Kapur Bener. Enggak. Ngomong-ngomong tonggone kluthuk itu ada yang sombong kok akhir-akhir ini. Kenapa? Masalahnya kenapa? Sing sombong ya awakmu kuwi. Lho ngopo aku kok sombong? Nah yo begedel le model. Sampeyan yo mulai rada enek sombong iki. Aku gak tahu. Sombong. Hah? Sakwise sampean ki sekolah nutut. Nah, terus saya punya kedudukan, punya posisi, sampean ketok lek mlaku ke Melinti terus karo aku. Loh, kamu gak tahu kenapa kok si Nanda jalan ke Melinti? Karena Nanda sehat. Sehat, Masya Allah. Nah, tabarakallah. Itu. Karena sehat sebabnya apa? Kan nggak tahu. Nggak tahu sebabnya apa. Mungkin karena dia gelarnya banyak. Nah, coba sampean gelarnya apa? Saya paling tidak DRS. Apa itu DRS? Dokter Andes. Dokter Andes. Ya, kalau kamu? Tapi anakku, walaupun aku nggak punya jabatan, tapi anakku. Anak sampean lapo? Saiki ning Polsek Tambak Sari. Lapo? Kecekel. Kecopet. Nyopet nih kecekel. Enggak. Gelarnya ini gelarnya sampean apa? Dokter. Dokter apa? Bacoknya banter aku. Sampean niku guaya kabeh bergelar. Aku elek-elek ngene ya RM. Apa RM? Raden Mas. Raden Mas itu RM. Apa itu RM? Mas. RM ki rosokan menungso tadi. Kok iso ngono? Aku iki lho, gelar wake sekolah terus. Biasa ya aku. Masa? Iya, gelarku lho RP. Apa kuwi? Rondo Paten. Oh, tak ganti kon yo. Ya. Kok mongkong arek iki? Anyaran mongkong. Kadang itu bergelar nggak terpelajar loh, sampean tuh. Lah ya aja kok iso sombong ngono. Makanya itu. Sanmo iso teko kene Pak Pom. Saya naik motor. Kan Pak motor. Iya. Aku nebeng. Ini tak gonceng tapi di belakang. Aku tadi naik mobil. Mobil ya? Kok iso teko rene lho? Loh ya jelas. Iya. Lihat belakangku. Loh, lihat belakangku tadi itu. Itu yang membiayai aku 3 tahun ini selama puasaan. Siapa kuwi? Siapa lagi kalau bukan Pertamina Energizing you. Nah, lah aku mau pas lagi ngisi bensin, terus marah-marah. Nyapa? Cancer, keguguran, ya. Masa keguguran nggak ada larangan tuh. Lain sepeda motor. Loh lagi. Oh alah. Nyapa Mas Luduk? Anyang-anyangen.
Jangan. Sebangun loh, selundup. Kayak ketusuk dari depan. Berarti itu perutmu ada gangguan. Ada gangguan makhluk yang tidak jelas. Metuwo setane, metuwo. Itu. Aku sakit perut gitu loh. Obat tono to Mas Gluduk. Obat iki ya? Kenapa? Iki. Iya. Wis diangkat handphone aplikasi saya. Sebenarnya aja lali pokoknya awakmu lek ketemu Suloyo bermasalah. Suloyo itu apa? Suloyo itu bermasalah. Oh, bermasalah. Iya. Awak bermasalah iki aja suwi-suwi. Ndang mimi pro Mak. Wow. Berarti ke Lampung ketemu mama dong. Maksudnya? Kalau sakit lambung minumnya Roma. Bayar lebih ngene mbek Promak ini. Pokoknya agar ibadah puasa jangan sampai terganggu sama gangguan lambung mulai dari mual, kembung sampai perih ulu hati. Selalu sedia Proma Herbal. Gangguan lambung herbal nomor 1 di Indonesia. Dengan bahan herbal lebih hangat, puasa lebih nyaman. Proma Herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Gini, ngombe Promak lek sak bungkusnya gini, bingung kabeh man. Dhewe iki ngoceh, ibu-ibu sok ngerumpi. Jilbabmu kurang kanan, kurang kiri, brosmu kurang gede. Lah diomongi to. Oh, gemes abang. Ki mau diomongi. Kose. Kamu jangan mempermasalahkan tentang ibu-ibu ini ngerumpi. Ibu-ibu ngerumpi ini tukar pengalaman dan tukar pendapat. Oh, pendapatan. Sing itu 500 tukar pendapatan gitu loh. Pendapat diomongi gitu. Insya Allah beliau-beliau itu tidak bergelar tapi terpelajar. Masya Allah. Ini. Jadi bergelar itu nggak boleh sombong, nggak boleh piye-piye ngono ya. Tapi ya dituduhne no ben ketok iki lho aku dadi iki kok ngono. Dadi berarti kamu kurang memahami apa arti dari itu. Kalau begitu, lebih paham. Apa eman-eman lho. Lah lek ku sekolah dadi duwe pangkat ora tak pameri mulai eman-eman. Iya. Oh. Ya apa? Nanti kamu bisa tahu di dalamnya kata-kata bergelar tapi tidak terpelajar. Tuh, kok lagu bergelar tapi terpelajar. Itu. Yuk kita sambut. Nggih. Ditimbali ya. Yang bergelar. Yang bergelar. Berikut ini. Siapa ibu-ibu? Anggerong, Gus Miftah. Salatullah, salamullah, ala doa Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah yang berbahagia. Kita hari ini berbicara tentang pendidikan. Ibu-ibu di sini ada yang punya gelar? Betul, Bu. Ada. Nanda gelarnya apa, Nduk? SESH. SH. Susah ekonomi, susah hidup. Betul. Kamu tadi RM ya? RM nama apa tadi? Rosaan menungso. Tuh, RM. Raden Mas. Rodok merongos. Sampai nama? Sampai nama mau? Saya SPD. Nama? Apa itu? Sarjana penuh dosa. Sarjana penuh dosa. Sarjana penuh dosa. Lho kok jadi kuwi lho nyapa? Iki lho. Ini kan lagi sendiri, dia butuh pendamping. Kamu nggak tahu sih. Daripada pendamping ini kan lebih baik pendamping ini. Ya jelas lah. Sandal saja berpasangan kok kamu sendirian. Iya. Cucian. Nah, berbicara soal pendidikan, dikatakan ta'alam fa'inal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah karena ilmu itu menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Coba, kenapa dikatakan sebagai perhiasan? Orang itu mungkin dia wajahnya pas-pasan, tapi menjadi good looking. Kenapa? Karena mempunyai wawasan. Karena mempunyai ilmu pengetahuan. Tapi ada kalanya wajahnya kelihatannya cantik, wajahnya ganteng, tapi nggak menarik. Kenapa? Karena oon. Karena tidak punya ilmu pengetahuan. Karena kurang wawasan. Sudah oon, kurang wawasan, banyak makan gorengan. Nah, gitu. Lanjut.
Wes. Mas kameramen, lunga kabeh. Nah, makanya dalam Al-Quran sendiri dikatakan kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentunya beda. Yang gak usah jauh-jauh lah contohnya. Mohon maaf bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu, jogledik. Ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Jauh. Mbok ya mboten sah diomong nih. Ngono nelongso. Wes rasan nelongso. Kamu kok nangis kenapa? Lah ya makanya. Ini kan penuh barokah. Kita ngaji bareng. Tapi lah kaya ngono. Loh kenapa kok nangis? berkah. Kamu susah ya? Ora susah. Lah kok nangis? Pegel aku. Pegel apa? Ora diwe gorengan. Tapi tentunya cerdas dan pinter itu penting. Tapi beradab dan beretika itu jauh lebih penting. Yang menjadi persoalan hari ini adalah banyak orang pinter, banyak orang cerdas tapi tidak beradab. Banyak orang pinter tetapi tidak berakhlak. Maka modal cerdas saja tidak menjamin mengubah keadaan menjadi lebih baik. Coba kalau sekarang kita lihat. Banyak orang yang cerdas menggunakan kecerdasannya justru untuk membodohi diri sendiri dan membodohi orang lain. Contoh sekarang begini. Kalau sekarang kita sering dengan istilah koruptor. Yang maling uangnya rakyat itu kira-kira orang pintar apa orang goblok? Pintar. Orang pintar tetapi tidak beradab, tidak berakhlak. Maka saya selalu bilang, hewan yang makan tanaman di sawah itu namanya bajing. Tapi kok ada orang pintar jadi pejabat makan uangnya rakyat namanya Baik. Bajing tok Bu, mboten damelengan Bu. Bahaya nih. Ketularan nih kok. Kaya pun ketularan. Ketularan nih. Nah, PR-nya adalah bagaimana agar menjadi orang yang cerdas, terpelajar, tetapi dia juga berakhlak, beradab, dan bermoral. Caranya bagaimana? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, dulur, nambah tambah barokah. Ayo sar 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 sar. Ayo sar. Ayo sar 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 sar. Jolali dukun desa. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina Energizing You. Baru Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah,
atau garuk aspal. Yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran. Pengemudi baru atau yang sudah kawakan. Atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yuk pro konco dolanan nang jopo adang bulan padane koyo rino rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Nawaitu soma ghadi an adai fardhi syari Ramadana hadhihi sanati fadlillahi ta'ala niat ingsun poso ing dina sesuk nekani fardune wulan Ramadan ning taun iki karono Allahi ta'ala. Nawaitu sauma qadin an adai fardhi syahri Ramadana hadihi sanati fardlillahi ta'ala. Amin. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Bensin itu di tempat-tempat yang memang sudah tersedia, apapun bensin yang Anda butuhkan, mau mobil, mau motor, mau apapun, belinya ya di Pertamina dong. Pertamina, energizing you. Selain aku, ibu-ibu yang ada di dalam studio ini, Bu, hey. Bensinnya apa? Pertamina. Pertamina. Di rumah saya kedatangan tamu. Senyum Gus Miftah bikin aku luluh.
Kedatangan tamu kok bawa jambu. Cakep. Ojo kemayu-kemayu sing mari ora payu. Tak Noy. Tak mikir sik dulu ya. Mikir. Bocah cilik bermain belalang. Bocah cilik kuru ora lemu. Artinya? Bar episode iki aku pulang, ingat aku selalu merindukanmu. Sak karepmu. Nah, bagaimanakah agar menjadi orang cerdas, terpelajar, ya mungkin juga bergelar, tetapi mencerminkan sebagai orang yang terdidik dan memiliki moral. Tentunya moral yang baik, sesuai petunjuk agama kita. Para pemirsa yang saya muliakan, menjadi pintar itu penting. Tapi menjadi bermoral jauh lebih penting. Saya itu kalau menilai santri atau murid itu begini. Ada anak pintar, tapi nggak manut, nggak taat, moralnya jelek, itu tidak saya naikkan kelas. Tapi kalau anak, walaupun dia nggak begitu pintar, bahkan cenderung bodoh, tapi manut, moralnya baik, malah naik kelas. Nah, contoh yang moralnya kurang baik itu ada orang syuting geser-geser kursi, itu moralnya nggak baik gitu kan. Nah, maka konsep pendidikan Islam itu menjadikan seseorang yang ulul albab, baik secara moral, cerdas secara intelektual. Maka kenapa ayat yang pertama diterima oleh Kanjeng Nabi bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Berarti ada dua kecerdasan. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Maka orang yang bergelar seharusnya mempunyai beban psikologi lebih besar dibandingkan yang tidak bergelar. Artinya yang bergelar, yang berijazah itu harus lebih bermoral. Jangan sampai tingginya ijazah tidak dibarengi dengan tingginya akhlak. Atau tingginya ilmu tidak dibarengi dengan tingginya hidayah. Maka dikatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Kecerdasan spiritual dan intelektual ini menjadi penting. Maka dikatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, dia tidak akan semakin dekat dengan Allah, justru akan semakin jauh dari Allah. Makanya jangan kaget, kelihatannya pinter, tapi kok malah kadang-kadang amoral. Ya karena dia gak punya akhlak. Kelihatannya pinter, dia banyak mencuri. Makanya korupsi-korupsi ternyata tangannya bersih. Maka saya sering bilang sama kalian, lebih baik tangannya kotor, tapi hasilnya bersih, daripada tangannya bersih, hasilnya kotor. Kira-kira banyak nggak yang tangannya bersih, hasilnya kotor? Oh banyak. Insya Allah mboten Mbah niki. Lah awakmu cetok. Nggih. Tangannya kotor, hasilnya kotor. Dan kalau termasuk kotoran kula niku. Nah, makanya kenapa kemudian kita mengenal adanya etika. Etika. Supaya kecerdasan yang kita miliki ini ditunjang dengan moral etik yang bagus. Makanya kenapa Islam itu selalu hadir dengan dua hal. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah akhlak. Apa buktinya rahmat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa buktinya akhlak? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Orang jahiliyah, dikatakan jahiliyah yang disifati dengan kebodohan, itu bukan bodoh akhlak, bukan bodoh akalnya. Mereka cerdas, tetapi yang buruk adalah akhlaknya. Contoh, perempuan tidak dihargai. Bayi lahir langsung dilihat, titit apa tutut. Titit selamat, tutut dibunuh.
Kenapa? Karena menurut nalarnya orang jahiliyah, bayi perempuan itu boros. Ya kan? Syuting 5 hari ya jilbabnya ganti 5 kali. Nggih, boros mubah. Terus maksudnya itu walaupun jeruan iki atine ora ganti tetep manembah marang Gusti kamur beng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jeruane iki Mas kabeh iki atine. Terus kowe noleh rono ukurane apa kuwi? Lah iki ukurane es. Lah kok terus? Cilik lho kuwi. Lek gawe diuwer-uwerne sing ngene. Sehingga apa Bapak Ibu? Ketika kedatangan Nabi, itu ya 2 hal yang dibawa. Bukan mencerdaskan mereka, karena mereka sudah cerdas. Pelajarannya adalah bahwa cerdas saja itu tidak cukup. Makanya ilmu itu kalau bagi orang baik akan menjadikan berdampak kebaikan. Tapi kalau bagi mereka yang tidak bermoral akan berdampak kepada kejahatan. Coba, kalau dia ilmunya baik, akhlaknya baik, ya ilmunya akan baik bermanfaat. Maka dikatakan ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang baik di mata Allah itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Kenapa dia bisa bermanfaat? Karena landasannya adalah moral dan etika. Kemudian apa? Wa ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslimin taksifu anhu kurbatan. Dan amal yang paling baik di mata Allah adalah ketika kita memberikan rasa senang di hati orang mukmin dan menghilangkan segala keruwetannya, menghilangkan segala kesusahannya. Untuk menghilangkan kesusahan orang lain itu nggak butuh pintar Bu, tapi butuh akhlak. Tonggoku kayak susah, tak hibur itu kan akhlak. Okay. Tonggoku kayak katanya dia masalah, tak ewangi supaya rampung masalahnya. Tonggoku ketoke jempale ya tak gendong. Untungnya kita semua yang ada di sini insya Allah berakhlak. Amin. Makanya ada orang jempale, saya nggak nyebut nama. Okay. Kita akan kembali setelah hiburan berikut ini. Masih di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi.
membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yo pro konco dolanan nang jopo, adang bulan padange koyo rino, rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. So ing dino sesuk nekani fardune wulan Ramadan, wulan Ramadan ning taun iki karono Allah Ta'ala. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Aduh, pokoknya aku mesti
Walaupun sampean nggak diunekne tapi ning ati sampean mesti adu-adu. Gitu. Adu-adu bareng jempale. Aduh. Aku ndek parian sitok Napa nih? Apa ki? Mlaku-mlaku dideni wewe. Cakep. Sing dideni wewe anake Mbak Nana. Artine? Sing lingguh ning ngarep dhewe kayak pegawai Pertamina. Pegawai Pertamina. Iya. Pegawai Pertamina tapi sementing adu-adu walaupun pegawai Pertamina tapi kadang-kadang niku kan sekolah nyambut kan 24 jam. Sementing harus dijaga kesehatannya, pokoknya aja sampai mae kambuh, aja sampai lambungnya kambuh. Tapi lek sampai mah kambuh lambung kambuh, obatnya ora norno. Ya kuwi Promak. Karena Proma Herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Enggak, biar sehat. Lambung itu sehat. Ya udahlah. Ya. Mari. Tali aku. Jadi nganu Cah. Repot, Bah. Awake dhewe kaya iki mau iki ya niate iki mau. Sing tak waca iki mau. Wa habul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Jadi niatnya itu amal yang paling baik disukai oleh Allah itu memberikan kebahagiaan di hati orang mukmin untuk menghilangkan segala keruwetannya. Loh, sapa ngerti bar nonton sahur bareng Gus Intah ora dadi ruwet. Amin. Jadi menghilangkan kurbatan. Kemudian apa? Orang-orang yang etikanya bagus itu. Watak dia anhu dainan. Gelem bayari utang. Jadi lah koncone diutangi ya minimal diwangi. Ini yang menarik. Autat rudu anhu ju'an, atau tidak mau melihat orang lain kelaparan. Makanya itu konsepnya. Lak duwe gorengan ya dibagi. Ini termasuk orang yang terpelajar dan punya moral. Jadi lah tuku gorengan dipangan dhewe jelas dia tidak terpelajar. Tidak bermoral. Tidak bermoral. Terpelajar. Wong butine iso nyoteng kok. Itu terpelajar. Ndak lho. Jane gorengane kuwi apa ae kok nganti lara ati lho kok nganti. 2 episode. Lah iya to, gorengane kuwi apa ae kok nganti lara ati. Gitu lho. Apa enake tenanan lho gorengan ya. Tak delok kan pasti gorengannya seperti masa depan. Napa, Pak? Tidak ada yang tahu. Iya, tidak ada yang tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini coba. Ini orang yang beretika yang bermoral ya. Walian amsyama akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid sahrun. Dan saya itu lebih senang dengan saudara yang berjalan untuk mencukupi hajatnya daripada beriktikaf di masjid sebulan penuh. Jadi lah bocah-bocah keru iki sebulan penuh kerja ning awake dhewe iki. Ini kan diniati yang ibadah ya kerja ya. Itu oleh Allah lebih disukai oleh Kanjeng Nabi, lebih disukai daripada orang iktikaf di masjid sebulan penuh. Mila awakmu bermalam-malam ini syuting ya disyukuri cah. Masya Allah. Insya Allah disenengi karo Kanjeng Nabi. Amin. Mila ya olah kuarakan gorengan ini ngopo melu-melu. Jadi disinilah pentingnya kemudian orang itu bermoral. Sehingga dia tahu posisi bagaimana menolong orang, bagaimana berbagi, menghilangkan keruwetan orang dan lain sebagainya. Maka kita diingatkan, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan yang besar di muka bumi ini diakibatkan gara-gara apa? Gara-gara orang pinter yang keblinger, dan lebih besar keburukannya, kerusakannya siapa? Orang bodoh yang menyesatkan. Makanya mafhum mukhalafahnya adalah kalau Anda jadi orang alim yang terpelajar, maka harus alimun muta'alimun, jadilah orang yang pinter tapi mengamalkan ilmunya. Atau kalau kamu merasa bodoh, jadilah orang yang jahilun muta'alimun, orang bodoh yang mau belajar. Saya ulangi, kerusakan di muka bumi diakibatkan karena orang pinter yang keblinger, yang tidak mau mengamalkan ilmunya, dia tidak bermoral, tidak beretika, karepe mung pinter dhewe liyane goblok ra urusan. Tapi kerusakan yang lebih besar siapa? Orang yang bodoh tidak mau belajar. Lebih celaka lagi wong bodoh ngaku pinter. Dongso dipangan
ular. Sakjane bodoh rumangsane pinter. Maka yang terjadi biasanya Tony Boster. Waton muni ndobose banter. Maka becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak orang nganggo utek. Gajah dibelangkoni, ora sedeng. Kegedean ndas tak kandhane. Gajah dibelangkoni Gus Miftah aja disangoni. Arep ngono. Kuwi bener. Jadi alimun muta'alimun atau jahilun muta'alimun. Alimun amilun atau jahilun muta'alimun. Jadilah orang pintar yang bermoral dengan mengajarkan kepintaranmu kepada orang lain, atau jadilah orang bodoh yang mau belajar. Sehingga apa? Kita tidak menjadi orang yang alimun mutahatikun atau jahilun mutanasikun, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang bermoral, beretika, beradab, berakhlak, selamat. Amin. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jolali do sahur. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yo pro konco dolanan nang jopo adang bulan padange koyo rino. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore.
sanati fadhon lillahi ta'ala niat ingsun poso ing dina sesuk nekani fardune wulan Ramadan ning taun iki karana Allah Ta'ala nawaitu sauma qadin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati fardalillahi ta'ala amin. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, menyampaikan selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, mudah-mudahan tarawih kita diterima Allah, mudah-mudahan qiyamul lail kita diterima Allah, dan mudah-mudahan sedekah kita diterima Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan khusyuk, penuh keimanan, dan akhirnya bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Gus Miftah, yo dulur tambah barokah. Segmen terakhir artinya adalah segmen di mana ibu-ibu memang harus kamu ningnya. Silakan. Kamu ningnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Cumi Asih dari Muslimat Tambak Sari, Surabaya. Mau bertanya Gus? Bu Asih? Dulu, iya. Oh Cumi Asih. Dulu kita belum diakekoi sama orang tua. Jadi kalau kita mau akeko sendiri, apa bisa? Akikoh itu kan hak anak yang dia dapat dari orang tua. Artinya itu ya urusannya orang tua. Lah bagaimana kalau dulu orang tua belum mengakikoi karena nggak punya uang, karena masih miskin atau memang nggak berkecukupan. Kalau kita sekarang nyembelih saja diniati sedekah. Sebagai gantinya dulu akikoh. Kan kalau sedekah itu kan kapanpun boleh. Sekarang aku tak boleh wedhus, aku kita ambil untuk akikoh karo orang tuaku gitu loh. Atau kalau orang tuanya masih ada, dikasih uang orang tuanya, Pak, nyetak kayak duit nggih ngakikoh aku, boleh-boleh saja. Oh, gitu. Nyapa tak kayak iya. Nah, kayak dulu ada pertanyaan begini. Zaman akikohnya si Amina, anaknya si Atta Aurel. Waktu itu kan dia membagikan sekian ratus atau sekian puluh kambing, saya lupa. Boleh Gus, oh boleh-boleh saja. 2 bagi cowok, 1 bagi cewek, itu kan batas minimal. Artinya nggak boleh kurang dari itu, tapi boleh lebih dari itu. Kok jenengan sugih, aku besok pengen akikoh boleh 1000 wedhus, nggak masalah. Nah, kenapa mereka sekarang seperti ini? Karena biar nggak dibeleke wedhus. Dibeleke apa, Pak? Tengu. Nah, tengu suarane piye? Piye? Lah raruh toh. Ada lah.
Tengu enek suarane. Gimana? Atuh. Lah kok iso? Lah nek pas kecoket. Iya. Mila lah kaya kluthuk lah pengen sugih gampang Le. Pripun, Mbak? Golek tekek sing muni awan. Kok bisa? Loh, berarti awan kok mubeng? Ora. Pripun? Awan, ora ono. Tekek kok muni awan-awan yo ora ono. Tekek iki tekek. Ono awan. Jadi gitu Bu ya. Jadi kalau orang tuanya masih kasih uang, Pak, nyoba niatnya nggih ngake koyo aku boleh. Atau kalau emang udah nggak ada, motong kambing niat sedekah nggak apa-apa. Kapan kita motong kambing, Bu? Kalau nggak motong kambing, motong lehernya ini aja kalau Ya Allah. Aja, aku lagi dipotong sesuk-sesuk lek ra bingung aku. Ya sebelah sini. Silakan. Monggo Bu, sinten Bu? Ingkang badhe tanglet. Aku mau yang tanya yang paling gede itu deh. Niki nggih. Bu, loh. Mbak Rara, sampun nggih, Pak? Oh, Mbak Rara, monggo Mbak Rara, nggih. Rara Jonggrang. Mbak Rara. Ini kayak Rara Jonggrang ya? Iya. SPG rokok pertama kali di dunia itu adalah Rara Jonggrang. Oh. Rara. Kalau kok bisik-bisik boyo ngomong dhewe. Ayo Rara. Hati-hati kalau ada orang berduaan yang ketiganya adalah setan. Nah, iki papat iki. Mbak Rara. Ayo Ra, kok malah mikir iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku kuliah hari ini ngamati yo. Mbak Rarawi ganti jam ping 5 tak kandhani. Masya Allah. Mau ping yo ra sebelumnya. Kayak iki bakul jam iki cah. Niku jame kata, Bah. Nek pas becek niku kayak ngriki sikil barang. Lah, tengah niki ajenge wae jam dinding kok sampeyan iki. Napa Mbak Rara? Mau tanya, kalau seumpama orang tua sudah meninggal, tapi masih belum. Lah orang tua masih ada Mbak? Apa meninggal? Meninggal. Lah kok seumpama? Bilang aja sudah mati. Maunan iki. Tapi masih mati kok seumpama gitu. Lah mati ki tenanan yo. Tapi belum semuanya. Sudah semuanya. Tapi masih belum. Mati separuh. Lama mati sanggon. Atau seperti hatinya Nanda. Kenapa niku? Mati rasa. Iya. Tapi masih belum diakikoi. Bagaimana? Belum diakikoi. Wong mati urung diakikoi wong tuamu. Iya. Mbak ya wis wong kuwi wae wong tuamu kono kok. Kok senane ge ribet to uripmu ki. Lah kalau sudah meninggal ya sudah toh. Wong itu kan kalau mampu. Kecuali kalau memang belum mampu bisa diganti dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh ahli warisnya. Toh seorang anak itu sedekah atas nama orang tua yang mati itu kan boleh. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad. Waqala, dan kemudian dia berkata, ya Rasulullah inna ummi qad matat. Kanjeng Nabi, ibuku meninggal. Apa yang fahuha in tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Qala, Nabi Muhammad bersabda, na'am, oh tenan. Nah artinya begini, kok kita beli gorengan dibagi tekru, tak niake pahalane untuk ibuku yang meninggal, itu seneng ibumu, itu boleh. Ya kalau mau punya kamera satu ya kameranya disedekahkan boleh, atas nama JTV. Jadi gitu Bu ya. Kalau memang orang tuanya sudah tidak ada, perbanyaklah kebaikan-kebaikan yang pahalanya kita niatkan untuk orang tua. Terima kasih Abang. Terima kasih Mbak Rara. Akhirnya Bapak Ibu sudah hampir imsak. Kita berdoa bersama-sama untuk niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati imanan wahtisaban fardhon lillahi ta'ala. Terima kasih ibu-ibu yang sudah ada di studio, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk pemirsa yang selalu menemani setiap sahur ya. Terima kasih juga untuk Hotel Novotel Samator Surabaya Timur, 4-star hotel that makes every moment matter. Dan juga terima kasih kepada Pertamina, Energizing You. My Energizing You. Insya Allah jangan lupa di follow ya. Besok sahur masih tetap sama bareng dengan kita di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh